Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Permatasari. Saya dari Farmasi 7A ingin menjelaskan dan ingin menjawab pertanyaan tentang sistem pengantar obat mengenai parenteral drug delivery. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang parenteral drug delivery. Parenteral berasal dari kata Yunani yaitu para di luar dan enteron usus, artinya rute pemberian selain rute oral dan mengacu pada pemberian rute injeksi. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Yang kedua, jelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. Injeksi pelepasan terkendali yang pertama yaitu formulasi depot injeksi dikembangkan dengan tujuan utama mensimulasikan obat kontinu. Pemberian infus IV ini sering mengakibatkan pengurangan dosis obat, penurunan efek samping, peningkatan kepatuhan pasien, dan peningkatan pemanfaatan obat-obatan. Yang kedua, dispersi koloid. Yang pertama ada liposom, dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair. Molekul fosfolipid amfibilik membentuk bilayer buber tertutup. Yang kedua, neosom adalah vesikel surfaktan nanoik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan donioni sintetik. Yang ketiga, misel polimer adalah rakitan atau sel berukuran nano dari kopolimer yang cocok untuk pengiriman agen hidrofobik dan amfifilik. Yang keempat, sediaan nanofarmasi. Ada nanosuspensi farmasi, ada nanoemulsi atau mikroemulsi, atau yang ketiga nanopartikel lipid. Yang ketiga yaitu ada mikropartikel. Ada mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikkan dengan jarum angka 18 atau 20. Mikrokapsul obat letaknya terpusat di dalam cangkang polimer dan ketebalan terbatas, dan pelepasan dapat dikontrol dengan solusi difusi atau keduanya. Yang keempat, eritrosit yang dipulihkan pemuatan obat ke dalam eritrosit tubuh sendiri digunakan sebagai sistem pengantaran terkontrol. Pembawa ini sepenuhnya biodegradable, biokompatibel, dan non-imunogenik. Yang ketiga, jelaskan beda injeksi bentuk solutio atau larutan dan dispersi koloidal. Injeksi bentuk solutio atau larutan adalah sediaan larutan solutio untuk injeksi dan larutan hiperbarik yang mengandung dextran. Sedangkan dispersi koloidal adalah sistem heterogen di mana suatu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Yang keempat, jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan neosom. Liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair. Molekul fosfolipid amfibilik membentuk bilayer buber tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dan lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofilik. Aplikasi liposom ada dalam terapi kanker. Yang kedua sebagai vaksin adjuvan, dan yang ketiga sebagai agen anti-infektif. Yang kedua, neosom adalah vesikel surfaktan nonionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan nonionik sintetik. Aplikasi neosom ada dalam terapi kanker, ada untuk penargetan, dan juga sebagai vaksin adjuvan. Yang terakhir, jelaskan beda injeksi drug delivery bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Yang pertama, nanopartikel. Konsep nanopartikel lipid untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikron. Ukuran emulsi parenteral oily to water digunakan untuk nutrisi parenteral. Ini melahirkan ide
enkapsulasi obat lipofilik menjadi tetesan minyak. Yang kedua, mikropartikel. Mikrosphere adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikan dengan jarum angka 18-20 mikrokapsul. Obat letaknya terpusat di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi difusi atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal umumnya melepaskan obat-obat pada ordenol. Baiklah, sekian jawaban dengan soal dari sistem pengantaran obat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.